Halo selamat datang di Kongko ini TV. Manchester United 0, Aston Villa 1. Sebelum gue mulai video ini gue mau ngomong dulu. Sorry kalau gue ngerekam ini pakai handphone ya, karena komputer gue lagi bermasalah. Tadi gue udah ngerekam video udah 15 menit. Akhirnya ya itu nggak ada hasil sama sekali. Warnanya hijau semua gitu. Jadi gue kesel juga nih, udah capek-capek ngoceh tapi ternyata videonya gagal. Akhirnya gue ketimbang gue coba benerin komputer, gue ngomongin langsung di handphone, ngerekam langsung di handphone aja yang udah pasti ada ya. Jadi oke, tapi sorry ya, berarti nggak ada gambar line up atau apapun juga ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin dulu soal permainan kita hari ini ya, sangat memalukan ya, kita kalah 0-1 lawan Aston Villa. Kalah bukan karena nggak hoki atau apa, atau kualitas finishing atau apa segala macam, tapi kalah karena permainan mereka jauh lebih bagus dari kita ya. Mereka main sepak bola modern, high press, high intensity. Kita main parkir bus sebenarnya, mirip-mirip parkir bus. Kenapa? Karena dengan McFred kita nggak pressing sama sekali. Yang melakukan pressing intens cuma di depan doang, cuma 4. Kita punya winger Bruno sama Ronaldo, itu doang. Ya, McFred ngendok di belakang bareng sama kita punya defender. Ngapain main seperti itu? Di Old Trafford lo main seperti itu, ngarepin apa? Ngarepin long ball, ngarepin counter. Ya, gue sih bener-bener nggak ngerti ya oleh kenapa seperti ini ya mainnya. Dan juga McFred itu nggak banget loh ya. Babak pertama jujur aja ya, gue bilang sih kita oke mainnya, tapi bukan berarti McFred main bagus, tapi ya karena McFred itu selalu perlu bantuan Bruno segala macam untuk mengatur serangan dari belakang. Ya, itu problemnya gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita babak pertama lumayan bagus karena ya Bruno bantu build up play dari belakang, ngerti nggak? Kita punya winger pun bantu mundur gitu untuk bantu mereka gitu melakukan tugas mereka ya dalam build up play, dalam distribusi bola. Kalau itu nggak terjadi ya habis gitu loh, benar selesai. Dan kalian tahu sendiri McGinn tuh seberapa ketat gitu jaga si Bruno, benar nggak? Jadi ini benar-benar kalau gue bilang ya, obsesi Ole terhadap McFred ini yang akan bikin dia dipecat dari pekerjaan dia gitu loh, benar nggak ya? Karena itu nggak ada kualitasnya, McFred itu nggak ada kualitasnya, mereka cuma lari-lari doang gitu loh kerjaannya, nggak bisa distribusi bola sama sekali, kagak ada ketenangan sama sekali gitu loh dalam handling bola. Dan jujur ya, gue sih benar deh, babak pertama kita masih oke, kalau gue bilang masih bagus lah mainnya, gue bilang, dan gue bilang sih feeling bisa gol nih ya. Dan juga sayangnya aja babak pertama kita terlalu terburu-buru ya, nembak dari luar kotak penalti mulu, bukannya coba cari ruang dulu atau apa untuk nembak dengan clear shot sedikit, tapi kita terlalu terburu-buru, akhirnya kita nggak ada gol di babak pertama. Babak kedua 100 derajat perbedaannya, karena pressingannya si Aston Villa semakin ketat, semakin intens gitu loh ya kan. Dan akhirnya ya udah terlihatlah kualitas McFred yang seperti biasa gitu, bener nggak bisa apa-ngapain kalau kena pressing seperti itu, karena high press, high intensity, udah kewalahan mereka. Alhasil Bruno harus mundur, semua harus mundur untuk bantuin mereka. Dan ini yang menurut gue sih problem besar. Lu main di Old Trafford ya kan, lu masa 6 orang ngendok di belakang gitu kan, bikin malu. Yang nge-pressing cuma 4 orang, kenapa seperti itu? Yang harusnya yang press high juga ikut gitu loh, bener nggak? McFred ikut pressing sih. Kita punya wingback juga coba ikut pressing gitu. Jangan tunggu sampai kita punya wilayah baru kita pressing. Itu mah salah gitu kalau gue bilang. Ini bukan sepak bola modern. Ini namanya parkir setengah bus gitu loh, bener nggak? Ya, gue sih bener-bener babak kedua nih kita kalah ya karena midfield kita kalah. McFred itu kalah 100%. Ya, bukan karena Pogba di kiri ya. Kalian tahu lah, gue paling anti melihat Pogba di kiri ya, karena kalau dia free roll tuh ancur-ancuran, nggak ada orang di kiri. Tapi hari ini dia nggak free roll, nggak terlalu free roll lah, nggak free roll kalau gue bisa bilang ya, cuma sekali-sekali doang dia menghilang, tapi dia tetap di kiri. Ya, kalau namanya Pogba di kiri, emang lah dia tuh nggak bakal wide dia, tapi tetap aja dia tetap di kiri. Itu yang paling penting, dan itu bukan masalah di game ini. Masalah di game ini adalah midfield kita kalah. Ya, McFred itu kalah dengan midfieldnya Aston Villa. Ya, Aston Villa main sepak bola modern, pressing high intensity. Kita udah kelar. Selesai. Ya, jadi Ole ini cuma terlalu ngandelin brilliant dari Paul Pogba, Bruno Fernandes, ya kan, Mason Greenwood, Ronaldo. Dari segi taktik hari ini sih menjijikkan sekali gitu loh. 6 orang di belakang bola tuh cuma ngendok doang di belakang untuk apa? Ya, gue nggak habis pikir ya. Kalau gue bilang sih ini jujur, aduh, memalukan sekali ya, kekalahan yang memalukan sekali. Dan ini mungkin ya reality check kali ya, dan mungkin ya untuk mau juara ya, walaupun materi kita ada ya, tapi ya kita ya
Ole mungkin nggak ada kapasitasnya untuk bawa kita sebagai juara. Ya sorry aja ya, ini awal season yang sangat jelek sekali. Kehilangan poin lawan Southampton, kehilangan poin lawan Aston Villa di Old Trafford lagi. Di depan fans lu sendiri lu kayak begitu, bener nggak? Hancur-hancuran ya. Gue pengen ngomongin soal ini dulu deh, player rating ya. Bentar ya, ini gue liat player rating di laptop gue ya. Laptop masih jalan tapi nggak bisa ngerekam nih, gue juga bingung kenapa. Oke, sebentar. Line up ya, kita punya line up. De Gea gue bilang main bagus ya. Kalian tahu sendiri ya, kita ada blunder defense di babak pertama ya, yang kalau gue bilang sih itu Maguire salah passing ya ke De Gea, dan De Gea nggak nyampe, dia harus buang bola seperti itu lah, makanya dapat oleh Watkins, tapi bisa diselamatkan oleh De Gea. Ya jadi De Gea mainnya bagus ya, ada dua lah kalau gue bilang sih, atau tiga di babak pertama dan juga beberapa di babak kedua yang dia bisa nge-step. Jadi kalau gue bilang De Gea main bagus, terlepas dia kebobolan di menit-menit akhir. Luke Shaw jujur dia nggak main bagus, mungkin karena cedera juga ya. Kok dia bisa kalah sama Matty Cash, benar nggak? Dia, oh ya itu kan dia sempat blunder kan, yang hampir kebobolan kan, benar nggak? Iya dia sempat blunder tuh yang hampir kebobolan. Dia kalah lari sama Matty Cash gitu, benar nggak? Jadi kelihatannya sih gara-gara cedera yang makanya dia begitu. Maguire juga cedera ya hari ini ya berarti ya. Gue nggak tahu, dan semoga aja Luke Shaw sih cederanya nggak parah. Cuman Luke Shaw itu biasanya kalau cedera udah pasti hamstring ya, hampir 100% hamstring. Dan kalau itu beneran hamstring itu udah pasti minimal sebulan dia out. Ya itu udah langganan lah Luke Shaw ya, kita ngomongin Luke Shaw cedera ya. Maguire gue nggak tahu cedera apa, mungkin di calf-nya dia rada ketarik atau apa ya. Tapi ya Maguire ya selain blunder yang babak pertama sih, ya kalau gue bilang sih dia lumayan oke ya sebenarnya, nggak terlalu jelek banget hari ini. Varane ya gue bilang sih dia ya Varane ya benar nggak, dia emang belum solid banget, tapi dia tetap lebih bagus lah dari Lindelof ya, tetap aja gimana pun juga. Dan menurut gue sih dia main hari ini oke. Wan-Bissaka gue nggak gitu kelihatannya. Wan-Bissaka jujur aja dia maju juga babak pertama doang sih lumayan, babak kedua udah mulai kehilangan juga tuh orang tuh kalau gue bilang ya. McTominay, Fred sih udah pasti jelek banget mainnya. McTominay terutama ya, kalian ada yang ngeliat McTominay nggak sih? Gue tanya, ada yang melihat McTominay nggak? Gue jujur nggak merhatiin McTominay sama sekali loh. Fred masih kelihatan lari sana lari sini gitu, coba intercept bola. Tapi McTominay gue jarang banget loh. Gue entah kenapa gue udah 2 pertandingan ini ngeliat McTominay kayak ini kok nggak kelihatan nih orang di mana gitu loh. Ya, dan Fred, ya McTominay Fred lo mau ngarepin apa lagi gitu kan ya. Kalau Ole mikir nih bisa juara dengan McTominay Fred, nggak bisa Johnny, bener nggak ya? Lu musim lalu lu udah pakai formula Pogba di kiri ya kan, Rashford kanan, McFred, lu masa mau hari ini musim ini lu mau pakai yang sama lagi gitu dengan Ronaldo doang di depan? Ya menurut gua sih nggak bisa seperti itu Ole, benar-benar nggak bisa ya. Paul Pogba di kiri sekali lagi kalau gue bilang dia hari ini nggak jelek ya, karena gimana pun juga dia tetap di kiri, walaupun dia bukan pemain wide, dia tetap di kiri, which is okay gitu ya. Kalau dia nggak terlalu wide berarti kan ada ruang untuk wingback lari kan, benar nggak? Jadi kalau gue bilang sih nggak masalah kalau dia gaya dia seperti itu, gaya dia mirip musim lalu lah begitu kan, dia menjadi winger kiri pun dia nggak terlalu wide, which is okay. Yang pasti dia harus tetap di kiri, dan hari ini gue lihat dia nggak terlalu free roll, jadi menurut gue sih bagus. Bruno nggak boleh ngatain dia main jelek atau gimana ya, karena ya oke lah dia miss penalti, dan itu nggak kayak Bruno banget yang ngeblunder sampai parah begitu ya, dan mungkin itu pressure atau apalah ya, nggak bisa bilang harus Ronaldo yang mengambil segala macam ya. Bruno udah berapa kali nyamatin kita, bener nggak, dari penalti dia. Tapi gimana pun juga game ini udah kalah gitu ya, dari gara-gara taktikalnya Ole yang benar-benar ancur-ancuran di game ini, terutama ya bukan ancur-ancuran juga karena McFred itulah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, bener-bener nggak bisa ngapain. Kualitas midfield kita cuma sebatas McFred, udah selesai. Sisanya tuh kita punya winger, kita Bruno tuh harus nge-cover itu gitu, harus ngebantuin mereka jalanin tugas mereka. Ya itu gara-gara itu aja deh. Greenwood babak pertama kalau bilang dia maruk ya gimana ya? Greenwood gitu kan. Gue udah selalu bilang Greenwood itu striker. Dia tuh nggak punya visinya, dia nggak punya visinya untuk passing. Dia mau, intinya dia kalau megang bola dia cari ruang, dia mau tembak. Itu doang ya. Lu makanya gue bilang nggak bisa bilang Greenwood itu sebagai winger, benar nggak ya, karena beda gitu loh, beda banget gitu loh, benar nggak. Jadi lu bilang mereka dia maruk ya, emang itu dia gitu loh, benar nggak. Babak pertama sih gue nggak bisa nyalain dia maruk ya, karena gimana pun juga ada satu yang di counter ya, itu dia emang dia bukan winger kan, dia nggak punya visinya untuk passing ke Ronaldo yang kosong di kanan ya.
nggak punya gitu loh, benar nggak. Dan yang satu lagi yang di kiri itu, kalau gue bilang sih itu ya emang itu kita pernah lihat Greenwood ngegolin seperti itu ya, jadi nggak bisa bilang dia maruk harusnya passing ke Bruno ya. Jadi kalau gue bilang sih itu sah-sah aja sih kalau dia mau coba nembak, cuma sayangnya tembakan dia lemes gitu loh bener, dan mungkin sedikit ngarah ke kiper, makanya jadi nggak gol. Jadi Greenwood hari ini main bagus atau enggak, gue bilang sih ya karena babak kedua dia maruk banget ya. Ya udahlah mau gimana gitu, tapi ya Greenwood adalah Greenwood. Sekali lagi Greenwood tuh striker, kalau lu ngeliat dia megang bola bukan dia nggak bakal mikir untuk passing, karena dia nggak ada kreativitas, nggak ada visinya untuk itu. Kalau itu Sancho yang megang, dia pasti mikir gue bawa bola untuk passing, nggak buat nyari ruang untuk tembak. Ya bedanya di situ ya, makanya kalian nggak bisa bandingin Greenwood dengan Sancho ya, karena ya perbedaannya di situ. Dia itu striker gitu loh ya, yang lu jadiin winger. Ronaldo ya suwe Ronaldo di game ini nggak dapat servis sama sekali, nggak dapat servis sama sekali. Pogba rada maruk, Bruno rada maruk, dan semua pada mau nembak semua gitu, padahal dari keluar kotak penalti semua. Greenwood juga dikit maruk, benar nggak. Jadi nggak bisa salahin Ronaldo dia nggak ngegolin, karena dia nggak dapat servis sama sekali, jujur aja di game ini ya. Jadi kalau gue bilang sih ya, ini hati-hati ya, buat yang teriak-teriak Ole out, kalian boleh bersenang sedikit, karena menurut gue ini mungkin banget nih awal dari keluarnya Ole dari klub Manchester United ya. Karena kalian lihat nih di game selanjutnya itu nggak gampang loh ya. Ini nggak gampang loh sama sekali loh. Nih gue bacain ya. Nextnya MU bakal ketemu Villarreal, ketemu Everton ya, ketemu Villarreal, ketemu Everton ya, 2 nih ya, sebelum ini international break. Setelah international break ketemu Leicester, ketemu Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta lagi, Man City, Watford, istirahat sebentar lawan Watford, terus ketemu Villarreal lagi, ketemu Chelsea, ketemu Arsenal ya, ketemu Arsenal terakhir itu 1 Desember. Jadi kalian yang teriak-teriak Ole out, menurut gue sih ini bisa jadi awal dari keluarnya Ole dari klub kita ini Manchester United ya. Kalau dia nggak bisa deliver result sama sekali, bahkan kalau sebelum international break lawan Villarreal nih anggapnya kalah atau seri pun ya, it's not good enough ya. Lawan Everton kalau nggak bisa menang, it's not good enough ya. Ole masih mau coba pakai formula yang sama kayak musim lalu, atau Pogba di kiri dengan midfield McFred, menurut gue itu bakal jadi kesalahan dia sendiri yang bakal nyebabin dia dipecat kalau gue bilang ya, kalau dia masih maksain begitu terus ya. Jelas kita ada Sancho ya, harus jadi winger Sancho ya. Pogba harus mundur jadi holding midfield, jadi kita nggak perlu pakai McFred lagi ya. Mau pakai McTominay boleh tapi bareng Pogba ya kan, benar. Kalau nggak mau pakai Fred boleh tapi bareng Pogba, atau mau coba pakai Van de Beek juga boleh banget gitu loh. Gue nggak melihat Fred lebih bagus dari Van de Beek ya. Jangan bilang Fred lebih defensif. Fred tuh lebih lari kemana-mana, nggak jelas gitu loh. Itu yang dilakukan sama dia. Ya gini sih, gue jujur sih benar-benar kekalahan yang memalukan sekali ya untuk Manchester United. Dan gue sih jujur kalau kayak begini, gue bilang seperti yang gue bilang, kubu Ole Outer udah boleh seneng lah ya. Karena ya menurut gue sih ini kedepannya ini sampai Desember ya, sampai 1 Desember terakhir lawan Arsenal, menurut gue sih sangat besar kemungkinannya Ole bisa dipecat ya, kalau dia kalah terus, kalau banyak kalahnya lah ya. Karena ya ini kita udah kehilangan 2 poin yang penting banget itu, lawan Southampton seri sama lawan Aston Villa kalah di Old Trafford ya. Bener-bener gitu loh, bener-bener ini aduh ya, nggak ada kapasitasnya Ole kalau gue bilang sih. Pada detik ini gue bilang dia nggak ada kapasitasnya, karena terlalu maksain taktik yang tahun lalu yang kita hoki-hokian menang terlalu gitu, comeback terus dipaksain lagi di musim ini. Padahal pemain udah lengkap, materi pemain udah ada. Ya, tolong di komen deh menurut kalian gimana performa hari ini ya. Sekali lagi kalau gue bilang babak pertama menurut gue lumayan bagus, tapi itu juga karena McFred dibantuin mulu sama Bruno segala macem, sama Bruno dan winger-winger kita. Babak kedua klasiknya McFred keluar lagi gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain tuh orang ya. Dan gue juga bakal ngekritik taktik Ole yang hari ini gue bilang cukup setengah parkir bus ya, karena pressingannya itu males banget ya. Namanya ya kita 6 orang di belakang doang gitu loh, nggak ngepres. Yang ngepres cuman kita Bruno, winger kita sama si Ronaldo doang di depan. Harusnya kita main juga kayak Aston Villa, benar, high press, high intensity. Itu sepak bola modern, jangan main katro begitu ngandelin counter atau apa gitu loh. Ya malah lu Aston Villa lu setengah parkir bus di belakang ya. Oke, sekianlah video dari gue ya. Gue udah
Kesel banget nontonnya kayak begitu mainnya ya. Padahal babak pertama gue masih, wah ini masih ada harapan nih. Babak kedua mainnya klasik McFred keluar lagi gitu loh. Ya, oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.